Ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kita membedah mayat dengan tujuan untuk mempelajarinya dalam ilmu kedokteran? Boleh kalau mayatnya kodok atau tikus. Adapun kalau mayatnya manusia, maka ini perlu diperinci. Kalau terpaksa dan ini dibutuhkan dalam ilmu kedokteran, maka jangan gunakan mayatnya orang muslim, karena orang muslim itu dimuliakan hidup dan matinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kasra 'azmil mayyitil mu'min kakasrihi hayyan." Sesungguhnya memecahkan tulangnya mayat seorang muslim adalah seperti memecahkan tulangnya sewaktu dia hidup. Jadi kalau terpaksa ini dibutuhkan untuk mempelajari kemaslahatan manusia dalam ilmu kedokteran, yang diterangkan oleh para ulama itu dilakukan untuk mayat yang bukan seorang muslim. Apakah boleh jual beli mayat tersebut dengan tujuan di atas? Ana tidak mengetahui pendapat yang membolehkan dalam masalah jual beli mayat seperti ini. Wallahu alam bisawab. Yang ana ketahui ini tidak diperbolehkan. Tapi ana belum tahu jika itu misalnya terpaksa harus dengan cara dibeli. Ana tidak tahu. Wallahu alam bisawab. Berbakti kepada orang tua merupakan keindahan dunia dan akhirat. Namun syaitan selalu membisikkan untuk durhaka kepada keduanya. Ana minta nasihatnya agar ana selalu sabar dan ikhlas terhadap semua perintahnya. Ya, berbakti kepada orang tua jelas merupakan amal kebaikan yang besar. Dan merugi orang-orang yang masih menjumpai orang tuanya, apalagi kedua-duanya, kemudian itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Itu ada hadisnya Nabi SAW. Rogiman fumriin, celakalah seseorang yang mendapati salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup, kemudian itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Karena ini adalah amal kebaikan yang harusnya kita usahakan. Memang tipu daya syaitan besar, karena syaitan berusaha untuk selalu menghalang manusia dari setiap jalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yaq'udu libni Adam bi atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan-kebaikan yang akan dilaluinya. Nah, oleh karena itulah kita bersabar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bersabar dalam amal kebaikan yang besar ini, yang kalau kita sungguh-sungguh melayani mereka, apalagi berusaha mengajak mereka kepada jalan yang benar, mendakwai mereka untuk mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sungguh ini merupakan keutamaan yang besar, keutamaan yang besar yang bisa jadi dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab untuk Dia meridhoi kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan masuk ke dalam surganya. Ada seorang akhwat yang berkomunikasi dengan calon suaminya. Apakah kategori berkomunikasi ini dibolehkan meskipun calon suaminya tersebut sudah datang kepada orang tua si akhwat untuk memintanya? Kalau komunikasi tersebut memang perkara yang terpaksa dilakukan dalam kondisi darurat dan sekedar mungkin dia bertanya, misalnya bagaimana tanggapan orang tua, kemudian akhwat menjawab dengan ringkas, alhamdulillah orang tua sudah terima, atau orang tua masih punya kendala dalam masalah ini komunikasi yang begini tidak mengapa asal tidak berulang-ulang, apalagi sampai melebihi dari kebutuhan. Dan biasanya seperti itu, kalau sudah dimulai sedikit maka melebihi kebutuhan. Yang meskipun kalau seandainya dia berusaha untuk bertanya langsung kepada orang tuanya kalau ada kebutuhan masalah seperti ini, maka ini lebih bagus, atau dengan perantara. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang mendesak seperti itu, maka diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Cuma harus dengan kehati-hatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh membahas tentang perang Siffin? Siapa bilang tidak boleh dibahas? Dibahas oleh para ulama. Cuman yang tidak boleh dibahas itu adalah pertama, riwayat-riwayat yang lemah, yang menjadikan kita ragu terhadap
keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, padahal mereka telah dipuji keimanannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang tidak boleh adalah kita membahas hal-hal yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak keyakinan kita terhadap perkara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini tentang kebaikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun kita membahas dengan pemahaman yang benar, kita mengambil pelajaran darinya, kemudian kita memberikan uzur kepada sahabat yang salah ijtihadnya dengan tetap memuji dan mendoakan keridhaan Allah bagi mereka, maka ini diperbolehkan, dan inilah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana jika kita SMS-an sama cowok dikarenakan dia mau menikah dengan kita, dengan kakak kita, terus kita mau menjelaskan tentang kakak kita. Kalau kita, sekali lagi ini kalau terpaksa dilakukan dan dibutuhkan selama tidak melampaui batas, diperbolehkan. Artinya sebagaimana para ulama sering ditanya oleh akhwat, sering ditelepon langsung menanyakan masalahnya, sampai kadang-kadang masalah yang detail, ini diperbolehkan karena ada kebutuhan. Tetapi yang jadi masalah nanti kalau berlebihan, kalau dia ingin tanya tentang kakak kita, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sifatnya, karena ini juga untuk kebaikan, maka tidak mengapa sepanjang untuk keperluan tersebut. Kita nggak menghendaki mau cinta sama orang, tapi cinta itu yang datang dengan sendirinya. Gimana dengan yang ini, Ustadz? Ya. Kalau cinta itu datang dengan sendirinya, harusnya kita mengusirnya juga dengan sendirinya. Kita mengusirnya dengan sendirinya. Jadi ini tidak benar. Cinta yang datang dengan sendirinya tidak benar. Itu datangnya karena kelemahan iman kita. Kalaupun betul-betul datang, ya sudah, jangan ditanggapi. Berusaha untuk dihindari. Sudah tahu cinta datang sendirinya, kita malah mendekat dengan orang yang kita cintai dengan sendirinya kita. Jelas ini lebih parah lagi keadaannya. Harusnya kita hindari, jangan dekat-dekat dia, atau usahakan hapus nomornya, karena kita lebih mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah murka kepada kita karena cinta yang buruk ini. Maka tentu orang yang beriman tidak akan mengorbankan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta yang palsu tadi. Segera berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya, karena ini tidak datang sendirinya, tapi datang dibawa oleh syaitan dan hawa nafsu manusia. Berdosakah kita jika kita SMS-an dengan lawan jenis dengan tujuan menuntut ilmu bukan selainnya? Masya Allah, ini satu metode baru dalam hal memuaskan keinginan nafsu manusia. SMS-an dengan tujuannya menuntut ilmu. Ada yang bertanya katanya, Ustadz, saya SMS-an dengan seorang ikhwan, tujuannya untuk saling membangunkan sholat malam. Jadi SMS-nya, anti sudah bangun sholat malam, nah gitu. Nanti yang juga bangun, alhamdulillah akhi ana sudah bangun sholat malam, antum juga sudah bangun. Padahal ikhwan ini punya saudara 7 orang tidak pernah dibangunkannya sholat malam. Aneh kan? Orang lain yang jauh rumahnya dibangunkan karena ada keinginan. Saudaranya, orang tuanya, adiknya tidak pernah dipikirkan untuk bangun sholat malam. Dia pun juga selama ini tidak pernah bangun sholat malam, tapi kebetulan karena ingin SMS baru bangun sholat malam. Maka ini jelas merupakan tipu daya syaitan. Jadi ini termasuk tipu daya syaitan yang seperti ini. Kalau memang tujuannya menuntut ilmu, kenapa harus berduaan saja? Harusnya orang lain pun dia kirimkan, saudaranya yang lain pun, bukan cuma akhwat, ikhwan pun dia kirimkan nasihat tersebut. Kenapa cuma dikhususkan pada orang tersebut? Jadi ini tidak dibenarkan, dan ini merupakan tipu daya syaitan yang menyeret sedikit demi sedikit ke arah keburukan tadi. Bagaimana cara kita agar hati kita tersentuh ketika mendengarkan nasihat, dan bagaimana biar kita bisa menangis ketika mendengarkan adab-adab yang pedih? Ya dilatih, banyak berlatih. Memang tidak langsung kita bisa berubah. Kalau kita ada keinginan, insya Allah kita baca pertama kali mungkin belum tersentuh, kedua kali kita baca, 3 kali, kita yakin Al-Quran itu merupakan sumber peringatan yang paling baik. Kita baca berkali-kali sambil merenungkan dosa-dosa kita, merenungkan kebesaran Allah, maka insya Allah dengan itu hati kita akan tersentuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itulah yang bisa mengambil manfaat dari petunjuknya.
Allah berfirman dalam Al-Quran, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah mendengarkan petunjuknya. Dari mana kita mengetahui yang mana orang Syiah, Jil, Jamaah Tabligh dan orang Salaf? Kita takut tertipu sama omongannya. Bagaimana? Ya tanya, kita bertanya ya. Sebenarnya kalau kita punya ilmu sedikit saja gampang kita bedakan. Karena seorang yang ahlu sunnah itu terkenal dengan atau terlihat dengan ciri-cirinya yang selalu menukil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan nukilan-nukilan para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka. Jadi kita bisa bedakan, apalagi Jamaah Tabligh, mereka jauh dari ilmu, apalagi Syiah yang terkenal membenci para sahabat. Ini kelihatan, mungkin awal pertama 2 kali tidak kelihatan, lama-kelamaan akan kelihatan ciri-ciri tersebut. Kalau tidak mampu ya kita tanya kepada orang yang berilmu untuk meminta bimbingan dalam hal ini. Dulu ketika belum kenal Islam begitu dalam, saya pernah mendolimi saudari saya dan mendolimi hak-haknya. Bagaimana cara saya untuk mengembalikan hak-haknya dan minta maaf padanya? Karena saya dan dia sudah berpisah pulau dan juga saya tidak pernah mendengar lagi bagaimana kabarnya. Ya, berusaha untuk dicari dulu bagaimana kabarnya. Minta bantuan teman-teman kita untuk carikan. Kita gunakan fasilitas yang ada untuk bisa mendapatkan orang tersebut, misalnya lewat SMS, tanya ke teman kita yang ada di daerah tersebut, dia kenal atau tidak, atau yang lainnya. Kalau sudah berusaha kita cari tidak ketemu juga, maka haknya kita kembalikan kepada ahli warisnya, orang tuanya, adiknya atau saudaranya. Kembalikan hak yang pernah kita ambil, misalnya berupa uang atau yang lainnya. Atau kita berusaha sampaikan semampu kita, semaksimal mungkin yang mampu kita lakukan. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, mengetahui kesungguhan kita, insya Allah dia akan mudahkan cara untuk permintaan maaf kita itu akan sampai kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya sekalian ingin meminta solusi. Bagaimana kalau seseorang ikhwan mengenal seorang akhwat? Dia menganggap akhwat ini sebagai saudari sendiri, padahal mereka berdua ini bukan mahram. Ikhwan ini sebenarnya tahu bagaimana hukumnya, tapi dia tetap saja dekat dengan akhwat ini. Bagaimana cara menasihati ikhwan ini agar dia menjauhi si akhwat ini? Ya, menjauhi, menasihati dua-duanya. Akhwatnya juga jangan GR kalau didekat-dekati sama ikhwan. Jadi sama-sama harus dinasihati. Jadi jangan ditanggapi, berusaha untuk menghindari. Kalau perlu, kalau dia bersikeras, disampaikan kepada ustadz yang bisa menasihatinya agar minimal dia punya rasa malu, ya. Minimal dia punya rasa malu. Ya, setelah dinasihati, ditakutkan kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala, keburukan-keburukan seperti ini, ya semoga Allah melindungi kita darinya. Kalau perlu, kalau dia bersikeras, dilaporkan kepada ustadz agar bisa dinasihati dengan nasihat yang lebih mendalam insyaallah. Bagaimana cara kita memberitahu ketika kita yang masih sering SMS-an sama orang laki-laki? Memberitahu kakak kita yang masih sering SMS-an sama orang laki-laki, atau kalau kita kasih tahu maka dia marah, maka jadinya takut ya. Maka ya tentu kita sampaikan dengan cara yang baik, dan memang kemampuan kita cuma menyampaikan. Kalau kita tidak mampu, maka kita berusaha sampaikan lewat orang tua misalnya, atau siapa saja anggota keluarga kita yang lebih ditakutinya agar bisa menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Yang jelas kita menasehati, dimarahi atau ditegur dengan keras oleh kakak kita karena kita selalu menasehati, ini tidak sia-sia. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ingin menyayanginya, ingin menasehatinya untuk menjauhi keburukan. Apa solusinya agar wanita tidak selalu dikatakan fitnah bagi para laki-laki? Ya, tidak ada solusinya karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Fitnah bagi laki-laki karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Maka kalau ingin menghindari agar tidak menjadi fitnah yang menjerumuskan, ya berusaha menghindari sebab-sebab yang disebutkan dalam syariat Islam tentang fitnah tersebut, yang mengobarkan fitnah tersebut, seperti sering keluar rumah tanpa hajat, tidak memakai hijab yang syar'i, memakai wangi-wangian, kemudian berduaan dengan laki-laki, memberikan tanggapan terhadap orang yang
memiliki tujuan yang buruk, bukan tujuan yang baik dan seterusnya. Ini harusnya dihindari agar tidak menjadi fitnah. Ada yang bilang kalau orang baik pasti jodohnya juga baik, tapi ada yang bilang kalau jodoh itu saling melengkapi. Apakah yang benar? Maka yang benar adalah masalah orang yang baik itu diberikan jodoh yang baik itu ada sebagian ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat, ya. Wanita-wanita yang buruk untuk orang laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ada yang menafsirkan demikian. Jadi Allah akan menjodohkan orang-orang yang baik dengan yang sesuai dengan keadaan dirinya, pasangannya. Ada sebagian orang-orang yang tidak demikian, itu diuji sementara, seperti yang terjadi pada misalnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah pisahkan kemudian mereka dengan istri-istrinya yang kafir. Kemudian Allah gantikan jodoh di akhirat nanti dengan yang lebih baik. Atau misalnya yang terjadi pada Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Dia adalah termasuk wanita pimpinannya penduduk sorga. Allah jodohkan dengan Fir'aun sebagai ujian bagi dia untuk menguji kesabarannya. Ternyata dia bersabar, maka Allah pisahkan dia di dunia, kemudian Allah gantikan dengan jodoh yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, adapun keterangan bahwasanya jodoh itu saling melengkapi, maka tidak bertentangan dengan keterangan tadi. Maksudnya suami istri harusnya saling menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita punya hutang sama orang tapi orang itu sudah menghilang? Berarti dia jin ini, bukan manusia. Bisa menghilang. Kita cari-cari dia sudah tidak ada, apalagi dia tinggalnya di luar daerah dan dia sudah tidak pernah mengontak kita. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Ana sudah bilang tadi caranya berusaha untuk dicari. Kalau tidak ketemu juga kita infakkan kita berikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ketemu ahli warisnya juga sudah berusaha semaksimal mungkin tidak dapat, kita sedekahkan atas namanya. Kita bersedekah dengan sejumlah utang tadi atas namanya, dengan konsekuensi kalau satu saat kita ketemu lagi sama dia, kita bertanya, utangmu kemarin saya sudah sedekahkan, kamu ridho atau tidak? Kalau dia ridho, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita kembalikan uang tersebut kepadanya. Misal ada orang mendoakan agar nggak nikah. Kan jodoh itu udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bagaimana ini, Ustaz? Ya tidak boleh. Meskipun sudah tertulis, tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha untuk kebaikan untuk diri kita. Sekarang siapa yang tahu? Bisa jadi yang tertulis di Lauhil Mahfuz adalah untuk akhwat yang ini misalnya tidak ada jodohnya misalnya. Misalnya tidak ada, kan ada orang yang tidak menikah sampai mati. Maka kita berdoa kebaikan, karena yang ditakdir Allah itu kita tidak tahu. Kita cuma diperintahkan untuk berusaha, berdoa meminta kebaikan. Maka kita meminta kebaikan untuk diri kita, dan ini termasuk hal yang disyariatkan dalam agama kita. Ada pertanyaan, Ustadz, gimana sih cowok ini padahal dia yang mau sama perempuan baik-baik soleha, tapi dia sendiri yang minta kenalan sama cewek-cewek yang lain. Ini termasuk cowok-cowok dari kalangan jin ya, bukan manusia. Makanya mestinya dia sering pakai celana jeans karena dia dari kalangan jin. Mengapa orang Islam itu lebih banyak terpecah belah dari pihak Nasrani, Yahudi, padahal Islam agama yang hak? Siapa bilang? Ini pernyataan yang yang butuh untuk dibuktikan. Kalaupun yang dimaksudkan itu adalah hadis Nabi SAW tentang perpecahan umat, maka jawabannya bukan berarti karena Islam itu salah, tetapi karena memang godaan syaitan untuk agama Islam, karena itu jalan yang hak, tentunya lebih besar lagi. Jadi upaya syaitan untuk memalingkan manusia dari
dari jalan yang hak ini lebih besar lagi, sehingga lebih banyak perpecahan di kalangan kaum muslimin dibandingkan agama yang terdahulu. Gimana cara kita mengatasi kalau kedua orang tua kita beda pemahaman, misalnya bapak kita bid'ah tapi ibu kita salah, bagaimana caranya untuk menyatukan beliau? Ya dengan nasihat yang baik, berusaha untuk menyampaikan peringatan-peringatan yang bermanfaat kepada salah satu yang belum mengenal manhaj salaf, saling tolong menolong dalam hal ini. Insya Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita dan kebaikan pada orang yang kita dakwai tersebut, apalagi dia orang tua kita, maka insya Allah akan dimudahkan. Minta solusinya. Ana pernah SMS-an dengan seorang ikhwan. Ana juga menyimpan fotonya. Terus abi ana tahu tentang itu dan ana pun dimarahin. Apa yang harus ana lakukan supaya dimaafin? Kalau saya yang jadi abinya bukan cuma dimarahin ya. Bukan cuma dimarahin, dijewer. Maka minta maaf kepada orang tua dan robek foto tersebut, bukan cuma dirobek, masukkan ke dalam api, dibakar. Kemudian ucapkan kepada ikhwan tersebut bahwa saya tidak ingin SMS-an lagi dengan Anda karena Anda tidak mengajak saya kepada kebaikan, bahwa saya rela untuk meninggalkan cinta kepada manusia dalam rangka meraih kecintaan yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapkan seperti itu dan setelah itu jangan tanggapi lagi SMS-nya. Mana yang harus kita dahulukan, menjadi wanita berkarir atau menjadi ibu rumah tangga? Yang didahulukan adalah menjadi wanita penghuni surga. Itu yang harus didahulukan. Maka dilihat di antara kedua hal tadi, mana yang lebih dekat kepada tujuan ini, maka tentu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Menjadi ibu rumah tangga yang baik karena kita ketahui menjadi wanita yang berkarir, apalagi kalau itu berlebihan, keluar dan tanpa ada hajat, itu banyak perkara-perkara yang menjadikan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita, melindungi kaum wanita muslimah dari segala keburukan. Dua pertanyaan lagi. Benar gak kalau orang yang pertama kali melamar kita adalah orang yang paling baik? Belum tentu. Bisa jadi dia adalah tetangga kita yang sudah nunggu-nunggu kita sejak kecil. Maka dia yang pertama kali paling datang ya. Yang paling pertama kali datang. Jadi tidak ada dalil seperti ini, orang yang pertama kali melamar kita maka dia yang paling baik. Wah. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar, menghindari malas dalam belajar? Ya, ini sudah disenangkan berkali-kali. Rasa semangat itu timbul dari rasa cinta ya. Kalau kita cinta sama ilmu, tahu kebaikan-kebaikannya, tahu balasan pahalanya, maka ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Apalagi Al-Quran yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekian banyak keutamaan dan kemuliaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan mempelajarinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, maka apakah ada orang-orang yang mau mengambil peringatan darinya? Ya demikian, karena sudah jam 12 juga, kita cukupkan kajiannya. Afwan atas segala kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita bermanfaat dan sebagai motivasi bagi diri kita untuk menjadi lebih baik. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.